Hai semuanya, ketemu lagi sama gue Sarah dalam Sobat Talks. Dan kali ini gue cuma sendiri akan membahas tentang toxic positivity. Apa sih toxic positivity itu, bagaimana bentuknya, dan bagaimana cara kita mengatasinya? Well, yang pertama gue akan menjelaskan apa itu toxic positivity. Toxic positivity ini sebenarnya sering banget terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami musibah, kita cerita sama orang, kita sering banget dengar orang lain nyemangatin kita. Mungkin rasanya seolah-olah orang terdengarnya peduli sama kita. Orang itu terdengar sangat-sangat sayang sama kita. Dan dia seperti selalu ada untuk kita, menyemangati kita, memberi kita kekuatan. Tapi emang kita butuh ya untuk selalu disemangatin. Emang kita perlu ya untuk selalu ngerasain bahagia, walaupun sebenarnya yang kita butuhkan adalah rasa susah, yang kita butuhkan adalah kesedihan. Well, toxic positivity terjadi ketika misalnya kita lagi kecewa sama seseorang. Anggaplah kita sedang bertengkar dengan seorang teman. Lalu kita cerita sama teman yang lain. Kita bilang, gue tadi berantem sama si A, bla 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 bla. Gue ngerasa kayaknya gue udah nggak bisa lagi memperbaiki pertemanan gue sama si A. Dan orang yang dengar cerita kita itu ngomong, ya udah tenang aja, yang sabar ya. Well, sebenarnya it's a simple word ya. Ini kata-kata yang simple banget dan sering banget diucapkan. Mungkin ini juga sering banget kita dengar. Atau mungkin kita yang sering mengucapkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk toxic positivity, yaitu sebuah racun yang terdengar positif. Jadi lo dengernya tuh kayak, oh iya ya gue disemangatin, oh iya ya ada orang yang ngedukung gue, oh iya ya gue emang kurang sabar aja mungkin. Tapi sebenarnya enggak. Lo boleh kok ngerasa putus asa, lo boleh kok ngerasa sedih, lo boleh kok ngerasa kehilangan teman lo. Ketika ada seseorang yang cerita kayak gitu, hal yang pertama yang bisa lo lakuin adalah coba dengerin mereka. Lo gak harus mengucapkan suatu kata pun kalau misalnya lo gak yakin sama apa yang pengen lo sebutin. Misalnya lo ngerasa kayak, yaudah ya sabar ya, lo pengen ngomong itu. Sebenarnya ketika lo habis nonton video ini nih, seandainya lo nonton, lo pasti bakal tahu kalau itu adalah salah satu toxic positivity. Yang kedua misalnya contohnya ada orang yang habis kehilangan. Yang kuat ya, yang tabah ya, gue yakin lo pasti bisa. Kayak gitu. Nah ini tuh kedengarannya halus banget ya. Kedengarannya seolah-olah lu itu ada yang nyemangatin. Seolah-olah lu itu ada yang mendorong atau ngejaga lo di belakang. Ketika orang lain bilang, yang kuat ya, yang tabah ya, yang semangat ya. Padahal mungkin mereka nggak peduli sama perasaan lo yang sebenarnya. Mereka nggak peduli kalau lo itu lagi susah, kalau lo itu lagi sedih, dan mereka nggak pengen ngelihat itu. Atau mungkin ketika lo ngelakuin itu, lo nggak pengen ngelihat seseorang yang ada di depan lo tuh sedih. Lo nggak siap menerima kesedihan mereka. Lo nggak siap menyiapkan bahu lo untuk mereka. Atau mungkin keadaan lo pun nggak sebaik itu untuk bisa ngedengerin mereka. Jadinya biasanya orang jadi ngomong, ya udah yang kuat ya, yang tabah ya. Padahal kita nggak perlu itu, kita nggak butuh itu. Yang kita butuh ya kita didengerin aja. Sebenarnya kan cuma cukup kayak gitu. Tapi orang-orang malah seolah-olah menyemangati gitu. Kalian bisa mulai mengganti dengan kata-kata seperti kehilangan itu adalah hal yang pasti dialami oleh setiap manusia. Kamu boleh merasa kehilangan, kamu boleh merasakan kesedihan apapun. Kamu bisa bercerita jika kamu membutuhkan saya. Dan saat itu saya akan ada untuk kamu. Bisa dengan seperti itu. Jadi kalian gak usah ngasih semangat kalau misalnya orang lagi sedih. Kalian gak usah ngasih semangat kalau misalnya orang lagi kehilangan. Karena itu malah bikin dia terputus gitu. Perasaannya, emosi negatifnya tuh bisa aja terputus. Jadi dia ngerasa bersalah soal emosi negatifnya gitu. Nah, dan kita sering banget nih ngelakuin hal-hal ini. Mulai mengganti toxic positivity dengan beberapa kata-kata yang afirmatif gitu, yang mengafirmasi. Yang dia tuh juga menunjukkan rasa sayang. Ketika kita nggak ngasih semangat, itu bukan berarti kita nggak sayang sama dia. Tapi biarkan dia merasakan emosi negatif. Biarkan dia mengenali kebutuhannya. Biarkan orang lain dan diri kita mengenali bahwa kita sebenarnya sedang butuh istirahat. Bahwa kita sebenarnya sedang butuh waktu untuk sendiri aja. Sebenarnya kita sedang butuh menangis. Sebenarnya kita butuh hiburan. Sebenarnya kita sedang butuh bercerita.
kayak gitu. Nah, toxic positivity ini bisa mencegah kita untuk mendapatkan itu semua. Sekian aja dari Sobat Talks hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video.